Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rivi Dwi Lestari dari Program Studi Pendidikan Dasar S2 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada mata kuliah Teori dan Psikologi Belajar Anak kali ini, saya akan memaparkan materi berkaitan dengan teori belajar behaviorisme, khususnya operant conditioning pada siswa SD. Tujuan dari makalah ini nantinya kita akan mengetahui dan mempelajari berkaitan dengan penerapan teori belajar behaviorisme, khususnya operant conditioning, dalam pembelajaran siswa sekolah dasar. Teori ini nanti akan menekankan bagaimana perilaku siswa dapat dibentuk ketika kita memberikan stimulus dan respon yang tepat kepada siswa. Nantinya, kita juga akan mempelajari berkaitan dengan konsep dasar teori behaviorisme, mengaplikasikan prinsip operant conditioning dalam pembelajaran, serta mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dari pendekatan ini. Yang pertama, kita akan mempelajari berkaitan dengan pengertian dan konsep dasar behaviorisme. Mungkin dulu kita pernah sedikit belajar ya berkaitan dengan konsep dasar apa sih yang dimaksud dengan behaviorisme. Mungkin saya akan mengulang kembali. Nah, untuk prinsip dasar atau pengertian dari konsep dasar behaviorisme ini adalah menekankan pada perilaku sebagai fokus utama. Behaviorisme menekankan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang tepat dan dapat diamati. Bukan proses mental yang mungkin tidak bisa terlihat ya. Perilaku adalah segala sesuatu yang dilakukan individu, baik verbal maupun nonverbal. Jadi nanti ketika kita mungkin menerapkan pendekatan behaviorisme ini, kita akan mengetahui dengan cara mengamati bagaimana tingkah siswa ketika sebelum diberi pendekatan dasar behaviorisme dengan yang sesudah. Nanti kita akan bisa membedakan kira-kira apa perbedaan dari tingkah laku anak-anak. Yang kedua adalah pengalaman sebagai dasar pembelajaran. Teori belajar behaviorisme menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku sebagai hasil pengalaman. Hasil belajar tercermin dalam perilaku nyata yang dapat diamati. Jadi ketika anak dulunya sudah memiliki dasar pembelajaran, itu akan memudahkan pembentukan em, karakteristik pada anak yang akan membentuk perilaku yang dapat kita amati. Yang ketiga adalah penguatan dan hukuman atau reward and punishment. Jadi pembentukan perilaku dilakukan melalui pelatihan dan pembiasaan. Perilaku yang diperkuat dengan penguatan positif cenderung bertahan, sedangkan perilaku yang mendapatkan hukuman akan mungkin melemah ya. Jadi mungkin kita nanti bisa mengamati bahwa ternyata karakteristik siswa yang baik itu bisa terulang dan tertanam di diri siswa ketika kita terus memberikan apresiasi-apresiasi yang positif dan tidak seperti judgement ke anak ya atau memberikan hukuman. Nanti mereka lama-lama akan tidak bisa mengambil hal yang positif dan lama-lama karakteristik yang baik itu akan hilang. Yang ketiga, kita nantinya akan belajar berkaitan dengan tokoh-tokoh aliran teori behaviorisme. Yang pertama adalah Ivan Pavlov, itu memperkenalkan konsep classical conditioning, yaitu bahwa perilaku dapat dibentuk melalui asosiasi antara stimulus dan respon yang diberikan berulang. Ketika kita memberikan entah itu apresiasi baik berupa kata-kata yang baik, kata-kata yang memotivasi, atau mungkin reward kepada siswa, otomatis siswa itu akan bersemangat ketika mendapatkan reward atau kata-kata yang positif itu, sehingga siswa akan menyukai melakukan karakteristik atau perlakuan kebiasaan yang baik. Yang kedua, tokoh yang kedua adalah Edward Thorndike. Itu mengemukakan teori koneksi atau connection, bahwa proses belajar didasarkan pada hubungan antar kesan sensorik dan respon. Hampir sama ya. Jadi kita akan mengamati bagaimana respon siswa ketika kita memberi suatu perlakuan. Yang ketiga adalah B.F. Skinner, mengembangkan teori operant conditioning bahwa perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang muncul dari perilaku itu sendiri.
yang mungkin nantinya kita akan belajar berkaitan dengan teori dari tokoh Skinner, yaitu pengembangan teori operant conditioning, yang nantinya kita bisa mengetahui bahwa ternyata ada konsekuensi di setiap perilaku yang dilakukan oleh siswa. Kemudian teori behaviorisme pengkondisian operan apa atau disebut dengan operant conditioning ya. Jadi apa sih yang dimaksud? Yang pertama adalah konsekuensi perilaku. Teori ini ternyata menyatakan bahwa pembelajaran terjadi melalui konsekuensi dari perilaku yang dilakukan secara berulang. Perilaku yang menghasilkan konsekuensi positif akan cenderung diulang. Misalnya seperti ini, anak itu mungkin ketika sebelum ulangan ya dia akan belajar setidaknya mungkin 1 jam di setiap harinya dan mengulang dengan cara belajar soal-soal. Ternyata habit atau perlakuan itu sangat bermanfaat atau sangat mempengaruhi nilai si anak. Si anak bisa dengan cepat menghafal dan bisa terbiasa dengan soal-soal yang dihadapi. Nah, ini berkaitan atau bisa kita sebut dengan konsekuensi. Artinya ada akibat dari apa yang dia lakukan. Dia melakukan kebiasaan yang baik berupa belajar terus setiap 1 jam setiap hari, akhirnya dia mudah untuk menghafal. Yang kedua adalah penguatan positif. Penguatan yang menimbulkan kemungkinan bertambahnya suatu perilaku, contohnya siswa berprestasi diberi hadiah, maka dia akan berusaha mengulangi prestasinya. Nah, ini mungkin bisa kita lakukan atau mungkin sudah kita lakukan ya. Jadi, kalau di kelas mungkin ada bintang prestasi ketika anak bisa mengerjakan soal, kita berikan apresiasi berupa bintang prestasi yang nantinya mungkin di akhir semester akan dihitung berapa bintangnya dan kita berikan reward. Itu akan tertanam di diri siswa dan memberikan motivasi dan juga semangat. Ketika anak itu ingin reward atau mungkin bintang prestasi, dia akan cenderung berusaha untuk bisa menjawab pertanyaan dari guru agar bisa dinotis dan bisa diberi kesempatan untuk mencoba. Yang ketiga adalah penguatan negatif. Penguatan yang menimbulkan perasaan tidak menyenangkan sehingga dapat mengurangi terjadinya suatu perilaku. Contohnya adalah siswa tidak terlambat mengumpulkan tugas karena tidak tahan dihukum. Nah, ini sebetulnya menjadi pro dan kontra ya ketika kita tidak bisa memanage hal ini dengan baik. Jadi mungkin kita bisa membentengi perilaku siswa itu dengan punishment atau hukuman ya. Ketika anak nanti datang terlambat dan tidak mengumpulkan PR, kita bisa memberikan hukuman mungkin 3 hari piket terus menerus gitu. Nah, ketika anak ada di kondisi itu, anak merasa tidak nyaman dan perasaan tidak nyaman itu akan mendorong anak untuk bagaimana caranya biar tidak dihukum. Akhirnya dia harus datang tepat waktu dan mengerjakan PR dengan tepat. Nah, ini sebuah penguatan negatif ya, tapi mungkin penguatan negatif ini perlu kita istilahnya hati-hati dalam melakukannya, harus dengan tepat dan porsi yang tepat pula. Yang ketiga adalah hukuman. Respon yang diberikan sebagai konsekuensi tidak menyenangkan sehingga membuat orang lain merasa tertekan. Contohnya siswa terlambat masuk kelas tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran. Ketika siswa terlambat, kemudian kita berikan hukuman berupa mungkin tidak boleh mengikuti pelajaran, dia akan mungkin merasa rugi ya karena tidak dapat ilmu dan juga tidak paham materi hari ini tuh apa. Selain itu adalah mungkin karena tekanan mental ketika dia di luar sendiri kemudian diketahui teman-temannya dan ditanya kamu ngapain di luar. Nah, itu akan menjadi dorongan mental tersendiri atau bisa menjadi suatu tekanan untuk siswa, akhirnya mungkin menimbulkan rasa malu dan dia tidak mau terlambat lagi. Tapi sekali lagi, kalau penguatan negatif dengan hukuman itu memang perlu kita kaji terlebih dahulu dan kita bisa memberikan porsi yang pas, artinya tidak kelebihan untuk siswa sehingga mungkin akan mengganggu mental anak. Yang selanjutnya adalah aplikasi teori behaviorisme, operan conditioning atau pengkondisian operan. Yang pertama adalah dalam menganalisis materi. Bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit secara organis. Yang kedua, umpan balik
segera, artinya hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan dan jika benar nanti akan diperkuat. Nah, ini bisa menjadi dorongan kepada siswa ketika kita memberikan laporan nilai sumatif misalnya kepada anak. Oh, ternyata di bawah KKM. Mungkin anak itu akan ada rasa sedih ya, ada rasa sedih, ada rasa malu. Tapi hal tersebut mungkin bisa diolah anak dengan menjadi motivasi buat dia ke depan itu biar lebih baik. Akhirnya ketika dibacakan mungkin tidak malu lah seperti itu. Yang ketiga adalah sistem modul. Materi pembelajaran menggunakan sistem modul. Nanti kan yang keempat itu adalah aktivitas mandiri. Dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas mandiri. Nah, aplikasi-aplikasi ini bisa kita kolaborasikan dengan teori behaviorisme yang nantinya mungkin di dalam setiap aplikasi kita bisa menanamkan pembentukan karakter atau nilai-nilai positif perilaku anak. Kemudian ini lanjutannya adalah tidak ada hukuman. Dalam proses pembelajaran tidak dikenakan hukuman. Kemudian lingkungan positif dalam pendidikan mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak menghukum. Kemudian hadiah atau reward yang nantinya akan diberikan ketika anak itu bisa menjawab gitu. Yang keempat adalah shaping atau dalam pembelajaran sebaiknya digunakan shaping atau pembentukan perilaku bertahap. Artinya ketika kita ingin membentuk suatu perilaku anak agar disiplin, mungkin tidak serta-merta sehari atau 2 hari bisa membentuk karakteristik seperti itu ya, tapi mungkin membutuhkan waktu yang bertahap. Mungkin hari pertama anak tersebut masih yang santai, tapi hari kedua, ketiga, keempat, ketika kita terus memberikan motivasi, dorongan, dan juga mungkin punishment ya, jadi anak akan terdorong dan membentuk perilaku yang disiplin. Nah, kemudian kelebihan dari teori behaviorisme atau pengkondisian operan ini adalah yang pertama, menghargai siswa. Pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Maksudnya adalah bagaimana? Karena objek utama dari teori behaviorisme adalah perilaku anak, otomatis kita bagaimana caranya bisa menilai perilaku tersebut dengan cara yang mungkin bisa pendekatan ke anak. Caranya gimana? Kita akan terus menotis ya atau memberikan perhatian-perhatian kecil berkaitan dengan apa yang telah dilakukan anak. Oh, mungkin hari ini em, si A itu berangkatnya lebih pagi dari kemarin. Kita bisa memberikan apresiasi kepada anak bahwa nak kamu hebat sekali hari ini bisa berangkat lebih pagi daripada kemarin. Nah, itu bentuk dari menghargai perilaku siswa. Yang kedua adalah lingkungan yang baik. Adanya pembentukan lingkungan yang baik sehingga meminimalisir terjadi kesalahan. Maksudnya lingkungan yang baik itu adalah bisa misalnya adalah ketika kita pelajaran itu fasilitasnya ada semua, kemudian mengarahkan siswa untuk membuat kondisi kelas yang bisa fokus, tidak ramai. Nah, itu kan sebetulnya akan membentuk lingkungan yang positif sehingga anak bisa mungkin termotivasi ketika lingkungan belajarnya itu baik. Yang ketiga adalah yang paling penting adalah motivasi. Penggunaan penguatan positif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kita sebagai pendidik atau guru sangat dan harus diwajibkan untuk menanamkan motivasi kepada anak melalui afeksi ketika pagi ataupun selesai pelajaran. Mungkin tidak tertulis di dalam materi ya kita harus seperti apa A, B atau C, tetapi kita bisa menanamkan motivasi itu ketika pagi hari memberikan semangat hari ini belajar apa, kemudian nanti manfaatnya apa sih. Nah, gitu. Mungkin ketika Pancasila berkaitan dengan gotong royong, oh kita nanti harus mengimplementasikannya pertama-tama dengan menghargai orang di sekitarmu dulu, seperti itu. Atau memberikan suatu gambaran berkaitan mungkin mimpi ya. Itu nanti akan mendorong anak bagaimana sih nanti kita bisa meraih mimpi tersebut.
Jadi kita bisa menyisipkan motivasi-motivasi itu di awal pelajaran, di tengah pelajaran atau di akhir pelajaran. Nah, tetapi di dalam kelebihan teori behaviorisme pasti ada kelemahan dari teori ini. Yang pertama adalah kompleksitas teknologi. Mungkin teknologi untuk situasi yang kompleks tidak bisa lengkap ya. Maksudnya adalah terkadang di beberapa sekolah mungkin fasilitasnya tidak sama gitu. Yang kedua adalah keterampilan teknologis. Analisa yang berhasil bergantung pada keterampilan teknologis. Nah, ini mungkin sekali lagi kita tidak bisa menyamakan bagaimana mungkin setiap guru itu kemampuan dalam teknologinya, apakah itu bisa berjalan bersamaan dengan implementasi dari teori ini atau mungkin berat sebelah gitu. Yang ketiga adalah respon yang kompleks. Keseringan respon sukar diterima pada tingkah laku kompleks sebagai ukuran peluang kejadian. Jadi misalnya ternyata apa yang kita tanamkan ke anak itu kok responnya lama ya, responnya lama dan susah. Nah, ini kan sebetulnya membentuk karakteristik anak memang tidak sehari dua hari ya, tapi kadang kejenuhan dalam menunggu itu juga menjadi hambatan bagaimana konsistensi kita menerapkan teori behaviorisme ini. Yang keempat adalah tugas guru yang berat. Mungkin dengan melaksanakan mastery learning, tugas guru akan menjadi semakin berat ya, karena mungkin kita harus menerapkan berbagai teknologi dan juga kita harus observasi mengamati kira-kira perilakunya si A ini apakah sudah baik atau belum. Nah, itu kan sebetulnya mungkin bisa kita katakan menambah job desk tambahan lagi dan itu mungkin bisa menjadi hal yang berat untuk guru. Nah, kesimpulan dari teori behaviorisme yaitu operant conditioning ini adalah menggunakan konsekuensi yang mungkin menyenangkan lah dan tidak menyenangkan dalam mengubah tingkah laku dengan memberikan reward tanpa hukuman, tapi kita bisa memberikan motivasi atau dorongan yang positif. Penerapan yang baik adalah variabel rasio, yaitu hadiah diberikan jika memang dipandang perlu. Jadi mungkin tidak jor-joran ya ketika kita mengapresiasi siswa itu harus langsung dikasih hadiah, hadiah, hadiah. Kita juga akan memancing gimana sih ternyata siswa ini kalau misalkan tidak ada reward itu apakah motivasinya masih kuat gitu. Kemudian ada teori ini memiliki kelebihan menghargai peserta didik dan kekurangannya perbedaan karakter siswa mengakibatkan perbedaan proses belajar. Penerapan teori ini sebaiknya tidak diterapkan sepenuhnya, tetapi digabung dengan teori yang lain. Karena mungkin kita dalam menilai siswa tidak mungkin kita fokus pada perilakunya saja. Pasti kita juga akan menilai kognitifnya, terus bagaimana anak mungkin paham materi, bagaimana cara dia menghitung dan lainnya. Jadi akan lebih baik ketika kita menggabungkan teori ini, pendekatan ini dengan teori yang lain. Dan yang terakhir adalah saran. Mungkin dalam penyusunan makalah ini penulis menyadari masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Diharapkan penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran dapat diimplementasikan secara bijak dan disesuaikan dengan karakteristik siswa serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi perlu kita kaji lebih mendalam lagi apa yang kita terapkan ke anak dan tidak mentah-mentah atau serta-merta kita langsung jor-joran menerapkan ke anak. Kita perlu tahu perilaku siswa itu seperti apa, apakah cocok diberikan pendekatan ini atau tidak. Jadi mungkin ketika kita akan memberikan pendekatan kepada anak sebagai seorang pendidik, kita perlu observasi terlebih dahulu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan teori behaviorisme yaitu operant conditioning. Saya sangat terbuka menerima kritik dan saran maupun pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.